Komunikasi dan motivasi. Komunikasi adalah jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Dalam prosesnya terdapat 3 unsur komunikasi. Yang pertama itu komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga channel. Komunikator merupakan sender atau pengirim pesan. Komunikan merupakan receiver atau penerima pesan, dan channel merupakan saluran atau media tempat pesan tersebut diantarkan. Fungsi komunikasi yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua adalah sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan suatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kelima adalah pengisi waktu luang. Misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Adalah proses komunikasi di dalam diri komunikator. Pengirim dan pesannya adalah dirinya sendiri. Di sini manusia disebut sebagai makhluk rohani. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Adalah interaksi tatap muka antara 2 orang atau lebih. Pengirim dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. Nah, di sini manusia disebut sebagai makhluk sosial karena dalam prosesnya dibutuhkan orang lain agar terjadi proses komunikasi tersebut. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai hasil yang optimal. Faktor pendorong motivasi menurut Baldoni ada 3, yaitu energize, exemplify, dan communicate. Energize adalah apa yang dilakukan pemimpin ketika mereka menetapkan contoh yang benar, mengkomunikasikan dengan jelas, dan menantang dengan cara yang tepat. Dengan demikian, energize mengandung makna memberi energi atau tenaga tambahan kepada bawahan. Exemplify adalah motivasi dengan memberi contoh yang baik. Dan communicate merupakan sentral kepemimpinan termasuk bagaimana pemimpin berbicara, mendengarkan, dan belajar. Tantangan dalam motivasi. Yang pertama, kebutuhan yang sangat berbeda pada setiap orang. Dengan ada kebutuhan yang berbeda, maka penerapan teori motivasi juga harus berbeda. Yang kedua, adalah cara menerjemahkan kebutuhan dalam tindakan secara individu juga berbeda. Dengan ada perbedaan ini, maka cara pandang individu dalam hal menilai kebutuhan juga tentunya berbeda. Nah, yang ketiga, orang tidak selalu bertindak menurut kebutuhan. Ada orang yang bekerja tidak untuk memenuhi kebutuhan tetapi hanya mengisi waktu luang, sehingga motivasinya juga berbeda. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.